Baik, Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam, sehat selalu ya. Kita coba untuk membahas webinar kali ini tentunya tentang benar nggak sih orang yang trading itu nggak pakai stop loss tuh itu cuman mitos atau memang realitasnya seperti itu gitu ya. Jadi ini yang akan kita coba bahas. Pak Abdul, izin saya mau share. eh, Oke, gimana Pak? Udah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas, Pak Reza. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita mulai aja ya. Trading tanpa stop loss, apakah itu mitos atau justru suatu realitas? Baik, Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kita coba akan mulai dengan disclaimer. Oh, tentang ini ya, profile ya. Profile saya adalah seperti ini, tapi Bapak dan Ibu akan jauh lebih mudah untuk Recording in progress. mencari CV saya kalau ketik aja di Google itu jauh lebih lengkap dibandingkan saya harus terangkan satu persatu. So, Bapak dan Ibu semuanya, kita mulai dari disclaimer ya, bahwa webinar ini itu bukan untuk berupa suatu analisa atau justru untuk rekomendasi Bapak dan Ibu trading, tapi ini adalah sharing atau edukasi. Jadi, semua yang mengatasnamakan Reza Haswin atau Imperium Strategi untuk kepentingan trading atau mengumpulkan dana untuk investasi, baik itu robot atau apapun yang sering ada di grup WhatsApp atau grup Telegram atau media sosial lainnya, percaya sama saya itu penipuan walaupun ada gambar saya gitu. Jangan pernah transfer dan sudah banyak pengaduan tentang masalah ini. Bapak dan Ibu semuanya, kita harus fair ya bahwa 90% yang di bisnis ini itu adalah pasti loss gitu ya. Hanya 10% yang profit dan tentunya dari yang 90% ini biasanya tidak teredukasi. Biasanya uangnya dititipin, biasanya ngikutin daily signal, biasanya ya udah ngikutin mentornya aja gitu, kali-kali aja bener gitu. Bapak dan Ibu semuanya percaya sama saya, semua analis, semua mentor yang ada di dunia ini itu manusia kok. Sama seperti Bapak dan Ibu, bukan berarti dia seperti malaikat yang selalu benar. Karena kalau selalu benar, tentunya dia bukan manusia sih ya. Jadi jangan pernah menitipkan uang Anda kepada siapapun, walaupun dia mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi atau mempunyai titel yang cukup panjang. Jangan pernah. Lakukan aja sendiri, dan kalau belum siap, jangan coba di entry. So, Bapak dan Ibu semuanya, trading ini memang membutuhkan suatu jalan yang cukup panjang. Karena kita sudah tahu bersama bahwa trading itu mudah, tapi tidak untuk semua orang. Ini penting saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, bahwa kadang-kadang kita berpikir ya, tambah lama itu tambah sulit katanya. Tapi yang jelas bahwa generasi yang akan datang, ini saingannya pasti lebih berat. Kenapa? Karena ada AI dan ada robot. Jangan-jangan nih, generasi muda ini udah males banget untuk sekolah. Males banget buat kuliah. Kenapa? Uang yang sebanyak itu, gitu ya, uang sebanyak itu diinvestasikan ke pendidikan, sementara kita tahu yang namanya guru, dosen, atau apapun itu ada tempat untuk kita bertanya. Di zaman yang sekarang ini, yang sudah serba maju, kita bisa nanya kok sama ChatGPT, kita bisa nanya sama DeepSeek, kita bisa nanya sama Gemini gitu ya. Lalu apa gunanya guru dan dosen? Tapi ingat, satu yang nggak pernah bisa diajarkan oleh AI itu adalah masalah etika. Itu yang nggak ada.
Bapak dan Ibu semuanya, kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa menghabiskan uang yang cukup banyak untuk sekolah, gitu ya. Tapi begitu keluar, nanti pendapatannya UMR atau bahkan di bawah UMR. Nggak cocok dengan modal yang dikeluarkan. Tapi apapun itu, semua tergantung Bapak dan Ibu semuanya. Yang penting, kita sudah tahu bahwa kecerdasan buatan itu pasti ada kelemahannya. Dan manusia juga ada kelemahannya. Tapi manusia bisa mengajarkan masalah etika dan akhlak. Itu yang nggak dipunyai oleh kecerdasan buatan. Kita lanjut aja ya, langsung ke dalam trading. Kadang-kadang nih kita kalau bicara masalah trading itu kan suka aneh ya. Trading gitu ya, mau di saham, mau di forex, mau di bitcoin, atau mau di manapun. Kadang-kadang kita buy gitu ya, lalu kita taruh stop lossnya kena gitu. Sampai ada suatu waktu, kita tuh kesel pasang stop loss. Kenapa? Karena kena terus gitu. Habis kena, harganya balik lagi sesuai dengan harapan. Akhirnya kita berpikir bahwa ya udah nggak usah pakai stop loss saja. Nggak taunya harganya satu arah dan uang kita habis. Bapak dan Ibu semuanya, memang stop loss itu adalah jaminan uang Bapak dan Ibu tidak habis. Tetapi kadang-kadang begitu stop loss itu kena dan harga sesuai dengan apa yang kita harapkan, penyesalan itu selalu muncul. Itu sebabnya Bapak dan Ibu semuanya, trading itu balik lagi ya, sepertinya mudah, tapi coba jajalin. Trading itu sulit gitu. Orang kan kadang-kadang suka ngomong, jadi trader sih enak gitu. Coba jajalin. Nggak enak jadi trader itu. Bapak dan Ibu semuanya, yang perlu kita ketahui adalah ada suatu fase di mana kita harus bisa mengendalikan diri. Trading atau berbisnis atau dagang, itu paling tidak kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Tapi pada saat kita belum selesai dengan diri kita sendiri, maka kadang-kadang gitu ya kita bilang, tahu gitu kalau nggak usah dilepas ya, harganya kan balik lagi. Tahu gitu nggak usah dikasih stop loss ya, harganya balik lagi. Atau kebalikannya, tahu gitu dikasih stop loss ya, soalnya ini harganya turun terus dan akhirnya jadi habis. So, Bapak dan Ibu semuanya, kalau masih ada hal yang seperti itu, tandanya memang kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Untuk itu, yang penting dari sini adalah belajar, belajar, dan belajar. Fokus webinar saat ini adalah stop loss itu emang harus dipakai atau nggak perlu dipakai. Benar nggak sih? Karena ada banyak orang mengatakan stop loss itu tidak dapat memuaskan semua orang. Makanya kita akan coba bahas ini. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa namanya stop loss itu adalah jaring pengaman gitu. Enteng banget ya ngomongnya ya. Tapi 3, 4, 5 kali kena stop lossnya, harga balik lagi. Kenanya kan di sini nih bos, gitu. Dan tentunya ini harus mulai dibenahi. Maksud saya, pada saat kita masuk di open posisi, bertransaksi atau berbisnis, itu kita mau gunakan pengaman atau tidak? Kita mau menaruh suatu yang namanya stop loss atau cut loss atau enggak? Tentunya ini harus kita bagi menjadi dua sih sebenarnya. Kalau kita menggunakan technical murni, ingat ya Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita gunakan technical murni, stop loss itu harus. Kenapa? Karena kita hanya berdasarkan dengan historical, sejarah dari pergerakan harga. Saya nggak bilang cocokmologi, enggak ya. Tetapi paling tidak ada suatu ilmu yang namanya technical, pola itu selalu berulang. Gitu. Dan tentunya kalau kita menggunakan fundamental itu ceritanya akan lain. Bukan stop loss yang dipasang, cut loss. Memang kelihatannya mempedih gitu ya.
Apa sih bedanya stop loss dengan cut loss? Stop loss itu kita sudah masuk lalu kita pasang tuh, ya, stop lossnya. Jadi kalau kita beli misalnya, kita mau rugi $100, udah langsung hilang tuh. Kalau misalnya kerugiannya mencapai $100 atau $500 atau berapapun itu. Cut loss itu akan jauh lebih panjang karena ada suatu perubahan dalam makroekonomi, dalam arah besar pasar yang dilihat oleh fundamentalnya. Jadi kalau fundamentalnya berubah, ya udah cut aja berapapun Recording itu. stopped. Karena menurut saya itu penting gitu ya. Penting membedakan antara stop loss dan cut loss. Stop loss biasanya digunakan oleh orang yang menggunakan trading itu dengan technical murni metodenya. Tapi kalau gunakan fundamental, bukan stop loss yang dikasih, cut loss. Tentunya ini lebih besar ya, tapi untuk itu makanya harus ada perhitungan yang jelas. So, kepada ibu semuanya, kalau kita lihat, banyak orang mengatakan bahwa dengan kita nggak pakai stop loss, akhirnya uang kita habis. Benar nggak sih? Coba lihat deh. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah lot kita terlalu besar, volume kita masuk terlalu besar. Udah terlalu besar nggak pakai stop loss, bubar itu bos. Benar nggak sih? Jadi kalau misalnya kita open posisi, volumenya nggak terlalu besar gitu. Mau ditarik kemana pun juga masih enak makan, enak tidur, benar nggak sih? Tapi yang disalahkan adalah, ya habis kalau di sana nggak pakai stop loss, kalau belajar sama si A nggak pakai stop loss, makanya uangnya sering habis. Weh bos, duitnya habis itu bukan karena nggak pakai stop loss, karena volumenya gede. Pakai stop loss, kalau kita masuk volumenya sekali masuk 20 lot, itu habis juga gitu, walaupun pakai stop loss. Berapapun uangnya. Benar nggak sih? Persepsi ini gitu ya. Ini mau nggak mau harus sama-sama kita mengerti bahwa 90% orang yang loss di bisnis ini itu bukan masalah stop loss atau nggak pakai stop loss, volumenya kegedean. Karena nggak bisa ngitung money managementnya, nggak bisa menghitung dana yang dibutuhkan untuk trading. Baik itu mau trading gold, oil, Nasdaq, DEX, apapun itu. Tapi biasanya pelajaran money management nggak masuk tuh gitu. Mereka pelajarannya lempeng aja. Pokoknya modalnya itu kalau kita entry 1%, resikonya 1% gitu. Dasarnya apa bos? Kalau seperti itu, tentunya modal trading di gold dan modal trading di euro USD itu sama aja kan? Harusnya nggak sama. Kenapa? Ya karena kita mempunyai kontrak size yang berbeda. Tapi ini kejauhan, tapi yang intinya adalah orang habis di bisnis ini bukan masalah stop loss, tapi karena volumenya terlalu besar. Karena kita harus sepakat bahwa trading ini bukan cara cepat untuk kaya. Trading ini adalah dagang, gitu loh. Dimana dagang itu perlu pengetahuan, gitu. Perlu kesabaran, gitu ya. Tapi kan biasanya kita nggak sabar ya. Nah, kalau kita udah berbicara masalah trading, tentunya kita berbicara masalah bisnis dan bukan berbicara masalah gambling. So, Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan, mulai diketik aja. Saya takutnya gitu ya, nanti waktu kita nggak cukup, terus pertanyaan Bapak dan Ibu nggak terjawab. Nggak apa-apa, apapun itu tanyain aja. Nah, kalau toh saya akhirnya harus tidak apa, tidak menggunakan eh, stop loss bagaimana gitu. Ya, harus adalah aturannya gitu ya. Yang pertama, aturannya itu pakai layering lah gitu ya. Jadi nggak ada tuh cerita all in, all in, all in. Banyak orang bercerita bahwa
Udah, pokoknya kita punya suatu teknik yang bagus, risk and reward-nya bagus, winning rate-nya tinggi gitu ya, misalnya. Udah, akhirnya kita percaya sama metode itu, udah main all in, all in, all in gitu. Nah, all in nggak kaya gitu, tapi bener nggak sih cerita all in ini bisa buat kita kaya? Enggak sih, saya belum pernah denger itu. Tapi toh kalau ada yang seperti itu, yang kaya gara-gara all in, misalnya saja benar gitu, itu satu di antara sekian puluh juta manusia, cuman dia doang, satu doang. Dan itu nggak bisa diturunkan ilmunya. Benar atau enggak, silahkan aja cek sendiri. Kalau all in itu emang bisa membuat orang itu menjadi kaya raya, udah terlalu banyak orang yang all in di bisnis ini. Ini bisnis keuangan, nggak ada uang kecil jadi gede, nggak ada. Yang ada adalah uang kecil ya untungnya kecil, uang gede untungnya besar. Kan cuman itu. Dan aturan kedua, nggak pakai stop loss tuh nggak boleh martingale. Buy satu lot turun, buy dua lot turun, buy empat lot gitu ya. Nanti kalau naik sedikit ketutup, bos. Untungnya sedikit-sedikit. Kalau itu one way ke bawah atau one way ke atas dan open posisi kita berlawanan, cepet banget tuh habisnya. Dan dengan entengnya kita ngomongnya bahwa ya Bapak dan Ibu salah sih, kenapa nggak pakai stop loss? Weh bos, ini bukan masalah stop loss. Ini masalah volumenya terlalu besar dan Anda cuman martingale misalnya.